Baik, adik-adik mahasiswa, kembali kita berjumpa di dalam edisi tutorial edisi penggunaan sistem informasi akademik Universitas Hairun. Adapun materi yang akan saya bawakan atau saya paparkan pada video tutorial kali ini adalah bagaimana kita melakukan pengisian KRS. Tutorial ini khusus ditujukan untuk mahasiswa. Baik, sebelum kita melakukan pengisian KRS, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Itu yang pertama, Anda baru bisa melakukan pengisian KRS apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu Anda sudah membayar SPP, ini saya kira sudah jelas. Kemudian setelah Anda bayar SPP, maka Anda menghadap atau melapor ke Biro Akademik bagian registrasi online, dan di sana petugas akan meregistrasikan data Anda bahwa Anda sudah membayar SPP. Nanti setelah itu baru Anda bisa menginputkan atau mengakses KRS online jika pihak KAPSI sudah melakukan registrasi. Walaupun misalnya Anda sudah melakukan registrasi online, akan tetapi jika prodi belum menginput jadwal kuliah, maka Anda tidak bisa mengakses KRS. Ya. Jadi prodi harus menginput jadwal kuliah dulu serta mengaktifkan semester baru. Hal lain yang harus terpenuhi adalah saat mengakses KRS ini masih dalam masa pengisian KRS. Jika Anda mengakses KRS online melewati batas waktu, maka KRS akan terkunci. Nanti akan diberikan contoh. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah jumlah SKS. Jumlah SKS ini Anda hanya boleh memilih mata kuliah dengan jumlah SKS maksimal sebagaimana peraturan akademik, ya. Jadi Anda tidak boleh memilih lebih. Adapun jika Anda ingin lebih satu mata kuliah dari batas seharusnya, maka yang bisa memberikan kebijakan itu adalah ketua prodi. PA sendiri juga tidak diberikan hak untuk menambahkan jumlah SKS lebih dari ketentuan. Baik, saya akan mencoba memberikan contoh bagaimana pengisian KRS. Di sini saya akan memberikan contoh, saya akan masuk sebagai salah seorang mahasiswa. Saya masukkan username-nya 735132116. Saya isi passwordnya. Jika passwordnya lupa, maka Anda masuk ke sini untuk melakukan reset password. Untuk lebih jelaskan bagaimana reset password, silakan melihat video tutorial tentang reset password. Baik, saya login. Setelah saya login, maka di sini di halaman pertama ada sapaan, ya. Kemudian kita mengakses menu akademik untuk mengakses submenu yaitu input atau cetak KRS. Saya klik ini. Nah, ternyata bahwa di sini ada pesan bahwa Anda tidak dapat mengisi KRS, Anda belum melakukan registrasi. Jadi pesannya ini meminta Anda untuk menghubungi pihak KAPSI. Jadi Anda harus segera ke sana, Biro Akademik, untuk melakukan registrasi online. Nanti setelah di sana melakukan registrasi online untuk nama Anda, maka Anda baru bisa mengakses menu ini. Jadi sekarang posisi terkunci. Oke, saya logout dulu, ya. Nanti saya akan menggunakan
username yang sudah registrasi. Nah, baik, saya kembali ke sini. Jadi sekarang saya akan masuk ke username yang sudah registrasi. Sebagai contoh di sini saya berikan username 07 35 14 11 005. Kemudian saya mengakses menu input cetak KRS. Nah, ternyata bahwa saya masuk ini sudah melewati masa pengisian atau di luar masa pengisian atau belum masa pengisian. Jadi ternyata sistem mengatakan bahwa pengisian KRS dimulai tanggal 24 sampai Juli sampai 26 Agustus. Nah, jika saya mengakses KRS online di luar dari jadwal ini, maka saya tidak bisa mengakses KRS. Jadi, nanti harus di tanggal ini baru bisa akses. Batasannya ini tanggal 26 Agustus 2016 jam 12 malam. Ya, agar supaya saya bisa memberikan contoh, maka saya akan melakukan setting untuk pengisian KRS. Saya setting ulang. Untuk sekedar contoh saja, jadi sampai tanggal 22 bulan Juli. Oke, saya kembali ke sini. Oke, nah saya kembali mengakses input KRS di sini, sebagaimana cara yang tadi, tetapi bedanya adalah saya sudah ubah tanggalnya tadi, tanggal pengisian. Saya masuk sebagai kaprodi ke sistem dan mengubah jadwal. Nah, jika kaprodi sudah mengubah jadwal dan memang sudah di dalam masa pengisian KRS, maka tampilan awal KRS online itu seperti ini. Ya, di sini ada perhatian ya. Kemudian dikatakan bahwa apabila melewati tanggal ini, maka otomatis mahasiswa dianggap cuti atau nonaktif. Ya. Nah, di sini ada nama mahasiswa yang bersangkutan, nama Anda. Kemudian di sini ada tombol input KRS. Tombol input ini untuk mengisi KRS. Nanti ini ada untuk mencetak KRS yang sudah diinput. Kemudian ini adalah untuk mencetak jadwal dari mata kuliah yang sudah kita pilih. Nah, sebelum mengisi KRS, perlu diperhatikan bahwa di sini ada juga data IP semester sebelumnya serta batas jumlah SKS yang boleh diambil pada semester ini. Oke, nah sebelum kita menginput KRS, memastikan saya bisa klik dulu untuk memperlihatkan kepada Anda bagaimana tampilan dari KRS online. Nah, KRS online itu seperti ini ya. Ada mata kuliah, ada kode mata kuliah, hari jadwalnya, jam, kelas, jumlah SKS-nya, semester berapa, kemudian ada kapasitas tersedia, dan kita bisa memilih di sini, ya, memilih yang mana yang mata kuliah yang akan kita program. Tersedia di sini maksudnya apabila maksudnya bahwa kelas ini masih tersedia kursi. Misalnya prodi menentukan bahwa jumlah peserta untuk mata kuliah kokurikuler di kelas 1 hanya 40 nanti, maka ini akan senantiasa tersedia selama belum mencapai jumlah 40 ya. Nah, untuk melihat jadwal ya, selain di sini untuk merancang-rancang
rencana mata kuliah Anda, sebaiknya Anda print out ya sebelum memilih di sini, sebab ketika Anda sudah memilih mata kuliah Anda di sini, kemudian Anda simpan, maka Anda tidak bisa merubah kembali ya, Anda tidak bisa merubah kembali. Oleh karena itu Anda perlu betul-betul menentukan dengan baik, merancang-rancang dengan baik jadwal mata kuliah yang Anda akan ambil. Nah, untuk itu Anda bisa melakukan print out jadwal melalui menu akademik. Kemudian di sini ada jadwal perkuliahan. Anda klik ini, ya. Kemudian Anda mencetak jadwal ini ya, mencetak jadwal secara keseluruhan untuk menentukan yang mana yang Anda ambil. Misalnya ada 2 mata kuliah yang tabrakan, Anda harus sudah tentukan dari awal yang mana yang harus dipilih nanti. Oke, baik, saya kembali ke input KRS. Nah, kemudian saya input KRS, dikatakan bahwa di sini 24 SKS yang boleh saya ambil. Saya input KRS. Nah, saya misalnya sekarang posisi NPP kan 2014, berarti saya sekarang semester masuk semester 5 ya, semester 5. Berarti mata kuliah ini di sini yang saya bisa pilih. Anggap saja bahwa semester 1, 2, semester 1 dan 3 itu sudah terlewati. Ini saya pilih mata kuliah ya. Sebelumnya ada indikator di bawah. Di sini PK 3,7, jumlah SKS yang sudah dipilih masih 0, maksimumnya 24. Oke. Saya pilih mata kuliah semester 5, jadi saya ambil semua. Ya. Saya pilih semua. Ya. SKS-nya ini semester 5 dan masih tersedia. Nah, kalau di sini nanti sudah tidak tersedia, berwarna merah, dan di sini Anda tidak bisa centang lagi. Nah, setelah saya pilih semester 5 semua mata kuliah, maka di sini katakan bahwa ada 20 SKS yang sudah terpilih, padahal batasannya 24. Maka saya bisa ambil semester mata kuliah semester atas atau semester bawah. Tentu saja harus konsultasi dengan penasihat akademik. Misalnya saya pilih ini 3 SKS di sini, ya, ambil mata kuliah atas sudah 23, dan saya cari satu mata kuliah misalnya ini ya, satu SKS kurikuler misalnya, semua ulang nilainya kemarin kurang bagus, saya ulang kembali, maka sekarang jumlahnya 24. Nah, bagaimana kalau saya pilih lebih? Ya, misalnya saya tambahkan 3 lagi. Di sini 27, 24, kemudian saya simpan. Maka di sini ada pesan bahwa saya tidak boleh memilih maksimum lebih dari kredit maksimum, harusnya 24 saja ya. Jadi ada peringatan dari sistem. Ya, peringatan dari sistem. Jadi gagal, makanya saya harus pilih ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pilih di sini tadi mata kuliah dan saya pilih kurikuler sehingga jumlahnya pas 24. Kemudian saya simpan. Jadi sebelum Anda klik tombol simpan, Anda harus memastikan terlebih dahulu bahwa mata kuliah yang dipilih itu sudah betul-betul yang direncanakan. Nah, setelah kita simpan, maka di sini muncul daftar mata kuliah yang kita pilih tadi. Ya, tadinya belum ada, sekarang sudah ada, beserta dosen-dosen yang mengajar. Ya, sudah kelihatan di sini dosen-dosen yang mengajar. Ya, kalau kita perhatikan bahwa sebelumnya di jalur itu belum muncul dosennya. Sekarang sudah muncul dosen-dosen pengajarnya, jadwalnya, hari, ya, kemudian kelas, jumlah SKS, nama mata kuliah. Jika Anda ingin mencetak jadwal, sini ya, ada cetak jadwal. Maka inilah jadwal mata kuliah kita, ya. Nama, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kelas, hari, jam berapa, ya. Kemudian dosennya, jumlah, ruangan tempat perkuliahan dilaksanakan, serta jumlah SKS yang diprogram. Kemudian, oh ya, ini ada
mungkin tadi saya melakukan kesalahan ya, ketika ada yang kurang diklik ya, sehingga 20 nanti jika terjadi seperti ini yang seharusnya 24 tapi Anda memilih yang terpilih hanya 20, ada ketinggalan 1-2 mata kuliah, maka Anda boleh ke penasihat akademik untuk merubah atau menambahkan mata kuliah selama masih di syarat ini 24 SKS ya. Jadi seperti tadi saya melakukan kehilafan ya, ada yang tidak tercentang dengan baik pada saat simpan dan hanya terpilih 20 SKS. Nah, jika seperti ini kondisinya, maka silakan ke penasihat akademik untuk menambah mata kuliah selama masih di bawah batas ini atau sama dengan batas ini. Nah, kemudian nanti kita juga bisa mencetak KRS ya, KRS-nya ya, tunggu loadingnya. Ulang. Ya, oke, sudah muncul. Nah, inilah bentuk KRS online ya. Jadi ada KRS nama, penasihat akademik, IPK, IP semester lalu, kemudian jumlah maksimum kredit yang dihabiskan 20 ya. Tadi ada yang kurang, yang telah lulus mata kuliah kita ada di sini. Kemudian inilah yang dicentang tadi ya, 1 2 3 4 5. Ternyata ini mata kuliah ini yang tidak sempat saya centang tadi ya, rekayasa perangkat lunak. Ya, rekayasa perangkat lunak tidak sempat saya centang sehingga terlewati. Ini yang sudah tercentang, yang ini ada 1 2 3 4 5, kemudian 6 7 mata kuliah. Ya. Di sebelah bawah di sini ada nama Anda, kemudian nama penasihat akademiknya serta nama ketua prodinya ya. Ke depan kemungkinan besar pihak universitas akan menggunakan ini sebagai KRS acuan, sehingga setelah memilih mata kuliah ini, setelah memilih mengisi KRS online, maka Anda harus cetak ini dan membawa ke penasihat akademik serta ketua program studi untuk ditandatangani. Nah, setelah selesai, maka di sini tadi tombol inputnya sudah hilang, artinya bahwa mata kuliah ini Anda tidak bisa ubah sendiri, Anda tidak bisa tambah lagi atau kurangi lagi secara mandiri. Jika ada kekurangan atau perubahan mata kuliah, maka Anda harus menghadap ke penasihat akademik, dan nanti penasihat akademik akan memberikan persetujuan terhadap mata kuliah yang Anda sudah pilih ini. Nah, setelah pengisian KRS, maka tugas Anda sudah selesai dan Anda siap kuliah sesuai dengan jadwal yang ada. Saya kira demikian untuk materi bagaimana pengisian KRS secara online untuk user mahasiswa. Demikian dan sampai jumpa di tutorial yang lain.